Semarang itu dulu berawal dari ketika masyarakat Kota Semarang pada waktu itu, ketika bulan purnama mereka saling berkumpul di halaman yang sangat luas di pelataran begitu. Kemudian berawal dari hanya komunikasi, diskusi, ngobrol santai, kemudian kadang-kadang menceritakan tentang kerajaan yang ada di Indonesia, kemudian kadang-kadang tentang mitos yang ada juga. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu sehingga kadang-kadang tanpa sengaja bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebagai sebagian dari segi ilmu seni pertunjukan yang waktu itu hanya berkesan apa adanya. Kadang tanpa sadar mereka adalah bagian dari pertunjukan tradisi lesan yang dia tampilkan itu mengandung satu filosofi yang sangat luar biasa, karena dalam cerita-cerita itu kadang-kadang terkandung nilai-nilai dalam satu kehidupan di masyarakat pada waktu itu juga. Nah, dalam perkembangannya memang sempat hilang. Kemudian kami dari Tirang Community di waktu itu tahun 2005 kalau nggak salah, dari literasi itu yang notabene waktu itu saya baca, kemudian saya merumuskan satu pertunjukan satu keseni budaya yang namanya Trotok Semarang itu saya kemas. Awalnya kita juga menceritakan tentang kerajaan, tentang Ki Ageng Mangir, tentang cerita-cerita tentang Semarangan juga, tentang ya itu seperti ketoprak minimalis pada waktu itu. Untuk Trotok sendiri, sepengetahuan saya memang lebih bebas, lebih fleksibel dalam penyampaiannya. Bahkan suatu saat bisa juga ada sesuatu atau esensi dari toprak itu yang masuk, entah itu dialog maupun ketika nanti ada adegan perang atau adegan apapun itu juga kadang-kadang bisa dimasukkan. Tetapi menurut sepengetahuan saya memang lebih bebas ke Trotok Semarangan itu, baik dari segi bahasa penyampaian, dialog itu tidak terpaku oleh konvensi-konvensi yang ada dalam tradisi ketoprak itu sendiri. Kang, sik. Kayak Mbak Ngulan karo Mbak Novi minum. Sesuk tanggap dhewe. Cangkemmu. Kalau Trotok itu sebenarnya memang dulu Trotok pakai G sebenarnya. Tetapi karena kadang-kadang kita butuh branding yang mudah agar mudah dimengerti oleh masyarakat, agar dimudah oleh generasi sekarang, kita cari Trotok gitu aja, mudah. Trotok yang artinya tro dan tok itu paduan dari bambu-bambu itu. Meskipun sekarang kita kolaborasi dengan gamelan ya. Yang membersamai dalam Trotok perkembangannya itu sebenarnya pada saat itu ketika ketoprak yang notabene sudah dikenal oleh masyarakat pada waktu itu, namun ketika kita menampilkan sebuah ketoprak dengan notabene yang mereka menceritakan sesuatu yang full, itu butuh tempat yang tentunya luas, butuh pemain yang banyak. Nah, sehingga dengan kemasan Trotok ini lebih simpel. Nah, kita seolah-olah bahwa itu ketoprak Trotok Semarangan. Ayo. Nah, kalau penggunaan bambu itu sebenarnya sebagai rohnya di Trotok sendiri ya. Ya, rohnya kan di Trotok itu di bambu. Krok. Nah, itu bunyi-bunyian itulah yang menjadi ikon. Yang namanya Trotok itu dari bunyi-bunyian bambu itu, sehingga ternyata sebuah mindset orang, oh Trotok ini mergo suarane saka bambu itu sing krok. Nah, itu. Kita memang mencoba merevitalisasi dari Trotok yang sudah ada sebelumnya, di mana kalau dari berbagai sumber yang ada, Trotok itu zaman dulunya instrumen untuk musiknya itu hanya sekedar kentongan ataupun
bambu-bambu yang bisa jadi kotean, makanya dinamakan trodok itu. Tapi karena untuk apa ya? Untuk mencoba mengembangkan dan supaya bisa diterima oleh khalayak umum, kita mencoba memasukkan unsur-unsur instrumen musik lain, utamanya gamelan, dan kadang-kadang kita juga memasukkan unsur instrumen musik barat untuk apa ya? Untuk bisa mendukung setiap lakon, setiap adegan yang ditampilkan. Karena kota Semarang itu kan memang betul-betul apa ya, sebuah kota yang dimana di sini pada waktu itu terjadi akulturasi budaya yang sangat besar, dan kecenderungan di masyarakat Semarang yang ada beberapa etnis budaya, ada Arab, ada Jawa, ada Cina. Nah itu kan mereka hidup damai, tentram. Nah dengan kolaborasi itu tentunya kita mengakomodir mereka semua, mengakomodir budaya dari 3 etnis budaya itu diketemukan bahwa yang dari Eropa pun ada kan gitu. Ya di saat tertentu bahwa dalam satu pertunjukan ketika kita mengangkat satu momen atau tema yang kaitan dengan budaya-budaya tersebut, ya kita sesuaikan. Misalkan kadang kita mengangkat tentang cerita Tionghoa atau Cina, ya kita kostumnya kita alihkan dengan Cina. Ketika kita mengangkat dengan budaya Arab, cerita-cerita itu ya kita menangani Arab. Sehingga dan tak terpunya bahwa dalam iringan musik pun sama, kadang kita pakai biola, kadang orhu, bisa juga dikolaborasikan seperti itu. Jadi memang itu bagian dari apa ya, satu keindahan yang kita ciptakan, namun tidak menghilangkan dari sisi-sisi budaya yang agar semua bisa terangkum dengan jadi satu itu. Trodok jarang sekali mementaskan lakon-lakon yang itu dari bersumber lakon, dalam hal ini lakon tradisi ketoprak. Jadi memang Trodok itu lebih dalam ceritanya mengangkat kehidupan sehari-hari, bahkan mengangkat juga kehidupan sosial masyarakat yang sedang faktual, bahkan kadang-kadang malah kehidupan kenegaraan, kehidupan kebangsaan yang sangat marginal, sangat banyak, itu bisa dianggap ke dalam cerita Trodok. Boro tuku ikan, tuku sayuran. Yo, aku ngerti sampean iki mesti perkara mergo ekonomi toh. Iya. Awal Trodok itu kita mengangkat tentang legenda, cerita kerajaan dan mitos-mitos yang ada pada waktu itu. Dalam perkembangannya cerita itu kita kemas dalam bentuk istilahnya carangan, atau kita membuat sebuah cerita sendiri terkait dengan pesan moral apa yang akan kita sampaikan, sosialisasi apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, dengan dunia kekinian itu kita membuat cerita baru, bagaimana sosialisasi atau pesan moral yang akan kita sampaikan itu mengenai apa-apa yang sekarang ini baru terjadi. Nah, seperti itu. Kayak pemilihan umum secara damai dulu kita menghadap itu juga, macam itu. Jadi kita menyesuaikan zaman sesuai dengan perkembangannya. Tetapi di dalam satu pertunjukan tertentu, kita dialek-dialek Semarang itu akan muncul di situ. Nah, sama. Sebenarnya lebih kita di Trodok itu kan memang budaya Jawa, memakai bahasa Jawa. Tentunya dengan bumbu-bumbu dialek Semarangan, karena ini Trodok Semarangan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan
apabila kita mengenalkan hanya dengan bahasa Jawa yang dengan bahasa yang dulu ketoprak macam apa dengan bahasa Sanskerta, itu akan sulit dimengerti oleh generasi sekarang. Sehingga kadang kita campur, ada bahasa Jawa yang dialektikalnya adalah Semarangan, namun juga kita sisipkan bahasa Indonesia berapa persen. Ini namanya sugeng. Sugeng itu kalau bahasa Jawa, su itu besar, geng itu bagus. Oh iya. Jadi wong gede dhuwur bagus. Lu mesti tuh. Nongol kamu deledek. Ora cocok. Ya, untuk menikah dan usia muda, apa hamilnya ditunda. Program hamilnya ditunda. Nek wis kasep, ya kudu priksa. Nah,